warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan iya Pak, videonya dinyalakan. udah Pak videonya. Udah Pak, langsung mulai lagi. Tinggali ya. Oh videonya ya, lupa. Bentar dulu Pak. Kembali lagi. Oh iya, lupa. Oke. Baik, lanjut ya Pak. Yang saya hormati Bapak Mulyawan selaku dosen strategi pemasaran haji dan umroh, dan teman-teman perjuangan yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi seharusnya jam 7:30 karena saya masih di jalan tadi, jadi digeser waktunya ke jam 8:30. Baik, langsung saja ke saya di sini akan mempresentasikan mengenai strategi penetapan harga. Di sini ada konsep harga. Nah, jadi harga ini memiliki penafsiran atau bisa artinya juga harga ini merupakan beberapa uang yang wajib dikeluarkan konsumen buat memperoleh produk ataupun jasa yang dibelinya guna memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, serta biasanya dinyatakan dalam satuan moneter yaitu rupiah, dolar, yen, dan lain-lainnya. Nah, jadi harga ini memiliki penafsiran sesuatu nilai ubah dari produk benda ataupun jasa yang biasanya dinyatakan dalam satuan moneter rupiah, dolar, yen. Dalam dunia ini, dalam dunia bisnis, harga memiliki banyak nama. Itu selaku contohnya dalam dunia perdagangan. Perdagangan produk diucap harga, dicap harga. Dalam dunia perbankan dicap bunga, ataupun dalam bisnis jasa, akuntansi, konsultasi diucap free. Terus ada bayaran transportasi taksi, telepon diucap tarif. Sebaliknya dalam dunia asuransi diucap premi. Lalu sebaliknya penetapan harga ini merupakan sesuatu proses buat memastikan seberapa besar pemasukan yang hendak diperoleh ataupun diterima oleh perusahaan dari produk ataupun jasa yang dihasilkan. Nah, penetapan harga ini sudah mempunyai guna yang sangat luas di dalam program pemasaran. Penetapan harga berarti gimana mempertautkan produk kita dengan aspirasi sasaran pasar yang berarti pula wajib menekuni kebutuhan, kemauan, serta harapan konsumen. Nah, dalam penetapan harga, produsen ini wajib menguasai secara mendalam besaran sensitivitas konsumen terhadap harga yang berkaitan dengan elastisitas harga serta ekspektasi harga. Nah, dengan kata lain,
Harga ini serta menetapkan harga eh, proses yang wajib dicoba oleh industri buat membagikan nilai sesuatu produk ataupun jasa dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu. Nah, seluruh seluruh berbagai bayaran yang dikeluarkan buat mendapatkan keuntungan dan memikirkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, tidak hanya harga. Jadi penetapan harga ini merupakan proses yang dinamis. Lalu ada tujuan penetapan harga. Nah, di sini ada 6 tujuan. Yang pertama itu mengoptimalkan laba, yang mana penetapan harga ini umumnya memperhitungkan tingkatan keuntungan yang mau diperoleh. Terus menjadi besar margin keuntungan yang mau didapat hingga jadi besar pula harga yang diresmikan buat konsumen. Nah, dalam menetapkan harga ini hendaknya ikut memperhitungkan energi beli serta variabel lain yang dipengaruhi harga supaya keuntungan yang diraih bisa maksimum. Lalu yang kedua mencapai pangsa pasar. Nah, di sini pangsa pasar ini buat bisa menarik atensi para konsumen yang jadi sasaran market ataupun sasaran pasar, hingga sesuatu industri hendaknya menetapkan harga yang serendah bisa jadi. Dengan harga turun ini hingga hendak memicu kenaikan permintaan yang pula tiba dari market share pesaing ataupun kompetitor, sehingga kala pangsa pasar tersebut diperoleh hingga harga hendak disesuaikan dengan tingkatan laba yang diinginkan. Lalu yang ketiga ini ada pengambilan modal. Nah, pengembalian modal usaha. Nah, di sini maksud dari pengembalian modal usaha ini, tiap usaha menginginkan tingkatan pengembalian modal yang besar. ROI yang besar bisa dicapai dengan jalur menaikkan profit margin dan tingkatkan angka penjualan. Lalu yang keempat ada mempertahankan serta membetulkan pangsa pasar. Nah, tidak hanya mempertahankan pangsa pasar, industri pula wajib berupaya buat membetulkan pangsa pasarnya. Membetulkan market share cuma bisa jadi dilaksanakan bila mana keahlian serta kapasitas penciptaan perusahaan masih lumayan longgar. Tidak hanya keahlian pemasaran, keuangan, serta sebagainya. Jadi sebab itu aspek harga dalam perihal ini sangat penting. Lalu yang kelima itu ada stabilitasasi harga. Nah, jadi dalam pasar ini yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, apabila sesuatu industri merendahkan biayanya hingga para pesaingnya wajib merendahkan pula harga mereka. Nah, keadaan semacam ini yang mendasari terjadinya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu, misalnya minyak bumi. Nah, jadi tujuan dari stabilisasi ini dengan jalur menetapkan harga buat mempertahankan ikatan yang normal antara harga sesuatu industri serta harga pemimpin industri. Lalu yang keenam itu ada melindungi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, jadi di sini industri ini industri yang baik menetapkan harga dengan memperhitungkan seluruh mungkin supaya senantiasa mempunyai dana yang lumayan buat senantiasa melaksanakan kegiatan usaha bisnis yang dijalani. Nah, jadi tujuan-tujuan yang dalam penetapan harga ini mengindikasikan kalau berartinya industri buat memilah, menetapkan serta membuat perencanaan menimpa nilai produk ataupun jasa serta tujuan yang mau dicapai oleh industri atas produk ataupun jasa tersebut. Lalu di sini ada strategi harga dalam persaingan. Nah, di sini strategi harga dalam persaingan ini secara universal, strategi harga dalam persaingan bisa diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu
Mereka yang mencari kestabilan harga jual di pasar, menjual produk di dasar rata-rata harga pesaing, terus dan menjual produk di atas harga rata-rata pesaing. Nah, maksud dari strategi harga stabil ini, sebagian industri menganut strategi normal dengan iktikad buat menjauhi wujud konfrontasi langsung persaingan harga. Industri semacam ini menyangka kalau penetapan harga yang tendensius hendak cenderung mengundang pesaing menjajaki pergantian harga, dengan demikian terdapatnya strategi harga normal. Ini diharapkan bisa mempertahankan posisi sekalian image produk di pasar. Terus yang kedua itu ada strategi harga di bawah pesaing. Nah, jadi strategi harga rendah biasanya hendak dipergunakan apabila industri mengalami persaingan tajam serta konsumen memiliki sensitivitas terhadap harga industri. Menempuh strategi harga rendah ini dengan metode membuat produk lokal ataupun produk generik dengan harapan industri bisa menekankan bayaran penciptaan serta biaya-biaya pemasaran lainnya sehingga sanggup memencet harga jual. Terus yang terakhir, yang ketiga itu ada strategi harga di atas pesaing. Nah, harga di atas harga pesaing ini dicoba baik dengan metode menaikkan harga buat merek produk yang terdapat ataupun dengan meluncurkan produk bermutu buat kelompok konsumen yang sensitif terhadap pergantian harga. Nah, di sini ada contohnya. Contoh dari strategi harga di atas pesaing. Di sini ada contohnya produsen kita kaset terbanyak di Indonesia pada waktu awal diluncurkan di pasar tahun 1977. Nah, perusahaan BASF ini menghadapi perusahaan pesaing yang cukup kuat dalam melayani segmen pasar produk pita kaset berkualitas, yaitu Maxell dan TDK. Nah, di samping itu BASF juga menghadapi perusahaan pita kaset lain untuk segmen harga murah, yaitu HDX dan Madya. Nah, langkah yang ditempuh oleh BASF ini dalam menghadapi persaingan itu adalah dengan menetapkan harga di atas harga pita kaset Maxell dan TDK dan diarahkan untuk merekam lagu-lagu asing. Nah, selain itu juga untuk menghadapi perselisihan strategi harga atau persaingan strategi harga tinggi, BASF ini dimaksud untuk menetapkan produk BASF sebagai produk berkualitas tinggi. Upaya yang dilakukan BASF cukup berhasil dengan dua produk buatan dalam negeri, yaitu Pero Super 1 dan Pero Extra 1. Nah, ini meraih predikat sebagai standar rekaman untuk lagu-lagu asing. Terus ada strategi harga produk baru. Nah, di sini maksudnya strategi penetapan harga produk baru. Nah, dalam menetapkan harga produk baru ini, upayakan memastikan harga yang bisa menarik perhatian pasar. Nah, di sini terdapat dua metode yang bisa digunakan dalam menetapkan harga produk baru, yaitu yang pertama skimming price. Nah, skimming price ini strategi yang menetapkan harga besar pada sesuatu produk baru dengan dilengkapi kegiatan promosi yang gencar. Nah, tujuannya untuk buat melayani pelanggan yang tidak sangat sensitif terhadap harga selagi persaingannya belum terdapat, terus buat menutupi biaya-biaya promosi serta studi lewat margin yang besar, lalu untuk buat menghalangi permintaan sebagai tingkatan yang tidak melampaui kapasitas penciptaan industri, dan buat berjaga-jaga terbentuknya kekeliruan dalam penetapan harga, sebab hendak lebih gampang merendahkan harga daripada menaikkan harga dini.
Terus yang kedua itu ada penetration price. Nah, penetration price ini strategi dengan menetapkan harga rendah pada dini penciptaan atau sebelum penciptaan dengan tujuan bisa mencapai pangsa pasar yang besar serta sekalian membatasi masuknya para pesaing. Terdapat 4 wujud harga yang memakai strategi penetrasi. Yang pertama, harga yang dikendalikan, yaitu harga yang dikendalikan, yaitu harga yang diresmikan dengan tujuan mempertahankan tingkatan harga tertentu sepanjang periode inflasi. Terus yang kedua, elimination price. Nah, maksud dari elimination price ini penetapan harga pada tingkatan tertentu yang bisa menimbulkan pesaing-pesaing tertentu. Yang paling utama yang kecil, yaitu keluar dari persaingan. Lalu yang ketiga, promotion price yang merupakan harga yang diresmikan rendah dengan mutu sama dengan tujuan buat mempromosikan produk tertentu. Lalu yang terakhir, yang keempat itu give out price. Nah, ini penetapan harga tertentu sehingga bisa menghindari para pesaing merambah pasar. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis suasana penetapan harga. Analisis suasana penetapan harga ini meliputi estimasi mengenai kepekaan pasar produk terhadap harga, penentuan bayaran produk, analisis persaingan, serta evaluasi terhadap hambatan-hambatan hukum. Dan di sini juga ada kepekaan pasar terhadap produk terhadap harga. Kepekaan pasar produk terhadap harga. Nah, maksud dari kepekaan ini bisa dilihat pada elastisitas harga yang ialah persentase pergantian jumlah yang dimohon apabila harga berganti dipecah dengan persentase pergantian harga. Terus yang kedua, penentuan bayaran produk. Dalam menganalisis bayaran butuh dicermati langkah-langkah, yaitu yang pertama penentuan struktur bayaran, terus analisis ikatan antara bayaran serta volume, terus analisis keunggulan bersaing, ditaksir akibat pengalaman atas bayaran, dan penentuan tentang kendali atas bayaran. Lalu ada analisis persaingan. Nah, analisis persaingan ini dalam persaingan tiap strategi harga pesaing butuh dievaluasi buat memastikan industri mana yang pesaing langsung, di mana industri yang bersaing di tempat pada harga relatif, serta sejauh mana harga digunakan selaku sesuatu bagian aktif dari strategi pemasaran mereka. Lalu ada persaingan terhadap hambatan-hambatan hukum serta etika. Dan dalam menganalisis suasana penetapan harga menyangkut suasana terhadap faktor-faktor hukum serta etika yang bisa jadi pengaruh pemilihan sesuatu strategi harga. Nah, keanekaragaman hukum ini serta peraturan mempengaruhi aksi penetapan harga. Nah, penentuan strategi penetapan harga dalam memastikan strategi penetapan harga ini ada sebagian tata cara yang bisa digunakan buat menciptakan harga tertentu. Nah, tata cara harga tersebut yaitu yang pertama, penetapan harga markup. Tata cara penetapan harga ini yang sangat mendasar, yaitu meningkatkan markup standar pada bayaran produk. Lalu yang kedua, penetapan harga standar yang bersumber pada sasaran pengembalian. Nah, tata cara ini, penentuan harga semacam ini bisa menciptakan tingkatan pengembalian atas investasi yang diidamkan. Lalu yang ketiga, penetapan harga bersumber pada atas nilai yang dipersepsikan. Nah, tata cara ini terus menjadi banyak digunakan sebab tata cara ini memandang anggapan pembeli bukan bayaran penjual. Nah, selaku kunci penetapan harga.
Lalu yang keempat, penetapan harga nilai. Nah, tata cara ini menetapkan harga yang lumayan rendah buat penawaran bermutu besar. Terus yang kelima, penetapan harga ini cocok harga eh, dalam tata cara ini industri kurang mencermati bayaran serta permintaannya sendiri namun bersumber pada biaya yang paling utama pada harga pesaing. Lalu yang keenam, yang terakhir, penetapan harga penawaran tertutup. Nah, dalam tata cara ini penetapan harga yang kompetitif, universal, digunakan bila industri melaksanakan penawaran tertutup atas sesuatu proyek. Nah, di sini lalu yang terakhir, penentuan harga akhir serta menyesuaikan diri harga. Nah, di sini ada 4, yaitu pertama, diskon serta potongan harga. Di sini diskon serta potongan harga ini, industri umumnya memodifikasi harga bawah mereka untuk menghargai aksi pelanggan, semacam bayaran dini atau bayaran sebelumnya, volume pembelian, serta pembelian di luar masa. Nah, untuk penyesuaian ini diucap dengan potongan harga ataupun diskon, seperti diskon tunai. Nah, diskon tunai ini merupakan potongan harga buat pembeli yang membayar secara tunai. Terus ada yang diskon kuantitas. Nah, diskon kuantitas ini seperti potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar. Terus ada diskon fungsional. Nah, di sini diskon fungsional ini pemberian diskon kepada pembeli yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Misalnya menjual kembali untuk berdagang lagi gitu. Terus yang keempat ada diskon musiman. Nah, diskon musiman ini pengurangan harga buat pembeli yang membeli benda ataupun jasa di luar masa keramaian. Terus yang kelima itu ada potongan. Nah, ini potongan ini pengurangan dari catatan harga sesungguhnya dengan alasan-alasan tertentu. Lalu yang kedua itu ada penetapan harga promosi. Nah, industri memakai bermacam metode penetapan harga buat mendesak pembelian sebelumnya. Yaitu teknik-teknik tersebut yaitu yang pertama loss leader pricing. Nah, di sini harga-harga merek tertentu diturunkan dengan tujuan buat memancing lebih banyak pembeli. Lalu ada yang kedua special event pricing. Nah, di sini penjual membagikan diskon spesial pada musim-musim tertentu. Terus ada cash rabates. Nah, di sini pemberian rabat tunai buat mendesak pelanggan buat membeli produk dalam jangka waktu tertentu. Terus ada low interest financing. Nah, di sini industri menawarkan pembiayaan dengan buang rendah selaku pengganti penyusut harga. Lalu yang kelima ada longer payment terms. Nah, di sini penjual perpanjangan batasan waktu pinjam sehingga memperkecil jumlah cicilan per bulannya. Lalu yang keenam ada diskon psikologis. Nah, di sini maksud dari diskon psikologis ini sesuatu potongan harga pada produk dengan menaikkan biayanya kemudian diberi potongan harga sehingga seakan-akan pembeli mendapatkan potongan harga yang sangat besar. Lalu yang ketiga ada penetapan harga diskriminasi. Industri kerap memodifikasikan harga dasarnya untuk mengakomodasi perbandingan pelanggan, produk, posisi, serta yang lainnya. Nah, penetapan harga diskriminasi ini mempunyai sebagian wujud, yaitu yang pertama, penetapan harga segmen pelanggan, itu pelanggan yang berbeda hendak dikenakan harga yang berbeda buat produk serta jasa yang sama. Yang kedua, penetapan harga wujud produk. Wujud produk dikenakan harga yang berbeda dengan jumlah yang tidak sepadan dengan biayanya. Lalu yang ketiga, penetapan harga citra. Sebagian industri menetapkan harga yang berbeda buat
produk yang sama bersumber pada perbandingan citra. Lalu yang keempat, penetapan harga posisi. Nah, di sini penetapan harga posisi ini produk yang sama dengan posisi yang berbeda diresmikan dengan harga yang berbeda. Lalu yang kelima, penetapan harga waktu. Nah, di sini perbandingan harga yang terjalin sebab terdapatnya perbedaan waktu semacam masa hari ataupun jam. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu penetapan harga ganjil. Nah, dalam penetapan harga ganjil ini dipergunakan oleh pemasar yang berpikir kalau konsumen hendak lebih tertarik buat membeli apabila harga jual yang diresmikan merupakan bilangan ganjil. Lebih dari itu, metode semacam ini pula bisa dipergunakan buat berikan kesan spesial atas harga jual yang terdapat. Jadi, misalnya industri harga jual buat deterjen itu 2.995 per kilogram. Dengan angka semacam itu, konsumen hendak cenderung menyangka harga jual sebesar 2.900. Nah, walaupun juga pembeli sesungguhnya wajib menghasilkan uang beberapa, yaitu seperti 3.000, sebanyak 3.000. Nah, dengan demikian konsumen hendak mendapatkan cerminan yang lebih murah ataupun produk industri. Jadi harga ganjil ini hendak efisien diterapkan apabila konsumen memanglah sensitif terhadap buat kelompok konsumen yang tidak peka terhadap harga penetapan harga ganjil. Malah hendak berikan kesan kalau harga yang dijual memiliki mutu rendah. Sebab itu penetapan harga ganjil kerap kali pula diketahui dengan penetapan harga psikologis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham, silakan bisa kita ke sesi diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Di videonya dinyalakan lah tuh biar kelihatan. Ini yang hadir ada 4 orang sih. Denny, Siti Nuria, Neng Sonya, sama Sipa. Yang lainnya kemana ini? Ada yang hadir itu Pak, ada 5 orang. Soalnya tadi juga yang hadir cuma 5 orang. Sudah hadir ke kampus. Iya, yang hadir ke kampus ada 5 orang. Terus yang tadi yang satu lagi yang Farid itu lagi rusak HP-nya Pak, jadi nggak bisa ikut Zoom katanya. Oke, coba itu di apa sebutnya di close dulu share screen. Oh iya. Nah, terus tadi masalah yang disebutkan persoalannya tidak disebutkan apa hubungan penetapan harga dengan haji dan umroh. Ini harusnya dijelasin. Ya. Iya Pak. Jadi kalau yang tadi kamu sebutkan itu lebih banyak bicara tentang manajemen secara umum atau strategi harga perusahaan secara umum, bukan pada hal-hal yang terkait dengan manajemen haji umroh, ya kan? Jadi harusnya contoh-contohnya itu terkait dengan bagaimana strategi tentang haji dan umroh, gitu, untuk harga terutama dari sisi fasilitas, dari sisi layanan. Ini harusnya dijadikan bagian dari proses pembahasan tentang strategi penetapan harga, gitu Den. Lupa lupa nggak dihubungkan sama ini fokus. Iya. Fokus ke buku yang itu yang sama Bapak di share. Ya. Jadi
penjelasannya memang sudah cukup lengkap. Nah, nanti tinggal itunya filenya ada di Denny atau kumaha? Gimana Pak? File-file yang teman-teman udah dikirim ke email belum? Yang itu belum. Kalau yang Denny Maksudnya yang Denny udah dikirim ke. PowerPoint dengan Ya, PPT dengan Word-nya udah dikirim udah ke email Pak, belum? udah dikirim tadi. Ya. Sudah. Dikirim aja di grup juga Ya ya. Pak, udah dikirim. Yang punya teman-teman semua dikirim. Oke, ini yang lainnya gimana nih? Neng Siti Nuria, Neng Sonya, Siva, sama Neng Siti Komaria. Ini wajah-wajahnya pada nggak kelihatan, Ya buka. sengaja Pak. Wah, Sudah on Ya kan? buka. ini malah ngurangan hiji ke mana hiji deui. Teneng kepencet katanya Pak. Kenapa? Kepencet keluar. Apanya Itu keluar? dari Zoom. Pencet, Pak. Sudah masuk. Oh, Zoom-nya keluar. Ada yang mau disampaikan dulu nggak dari pembahasan yang disampaikan oleh Denny tadi tentang strategi penetapan harga? Paling Bapak pengen nanya, boleh? Ya, silakan. Sambil ditulis deh. Kalau kaitannya dengan suatu travel dalam menetapkan harganya itu, apa sih hal-hal yang memang harus dipertimbangkan gitu dalam penetapan harganya? Ya. Apa saja yang harus dipertimbangkan penetapan harga oleh sebuah travel? Ya, lanjut. Sok. Sebenarnya nanti ketika bicara tentang strategi ini tidak hanya bicara tentang haji dan umroh saja ya, tapi juga terkait dengan wisata yang dilaksanakan di domestik. Seperti kalau misalkan ada satu destinasi wisata, kamu harus bisa mengukur dari mulai perjalanan ini ke sini bagaimana, kemudian bagaimana memberikan paket paket perjalanannya gitu. Biasanya kan bicaranya dari sisi makan, penginapan, tempat wisatanya, lalu standar layanannya kayak gimana. Nah, itu kan akan mengerucut pada persoalan harga. Dan biasanya orang itu akan bersaing di situ. Ya, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya. Untuk tadi kan ada untuk strategi harga dan dalam persaingan itu kan ada 3 apa ya? Nah, apakah strategi penetapan itu boleh berubah-ubah gitu? Antara ketiga itu, misalnya fleksibel gitu menyesuaikan keadaan. Diulangi gimana? Apakah strategi penetapan harga itu boleh berubah-ubah, fleksibel menyesuaikan dengan keadaan? Oke. Oke, next. Atau mau 2 dulu? Sok, Den. Siapa? Langsung jawab sama Denny Pak. Ya. Untuk penentuan harga yang izin menjawab ya, yang punya Silva dulu mengenai tadi ya, dalam menentukan harga apa yang harus dipertimbangkan dalam travel atau perusahaan travel ya Teh. Sebetulnya yang harus dipertimbangkan itu yang kayak tadi ya, seperti
dalam memilih harga itu industri atau seperti travel ya wajib memikirkan berbagai macam aspek bonus yang lainnya semacam penetapan harga psikologis, terus pengaruh elemen bauran, pemasaran yang lain terhadap harga, terus kebijakan penetapan harga perusahaan, serta akibat harga pada pihak-pihak lain. Jadi dalam penetapan harga di dalam travel ini kita bisa harus mempertimbangkan dengan pertama kita harus mengetahui pesaing kita, maksudnya di dalam kita kan sebelum membuat travel itu kan kita pasti melakukan apa ya namanya magang ya, kayak itu pasti kita tahu kalau misalkan apa yang harus dipertimbangkan itu kita harus seperti keadaan terus pemasaran di tingkat apa ya seperti dalam bentar. Terus? Jadi kita harus mempertimbangkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti yang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti kan kalau travel itu kan pasti bekerja sama dengan para hotel, terus sama transportasi yaitu ya yang adanya bandara atau sama bandara. Nah itu bisa kita dipertimbangkan untuk harga itu karena kan kita kan travel ini pastinya kerjasama sama perusahaan-perusahaan yang mana yang berkaitan dengan travel seperti ya dengan perusahaan hotel. Kita harus tahu dulu harga hotel itu berapa, terus sama harga transportasi itu berapa ke mana ke yang kita tuju, atau misalkan haji dan umroh ke Mekah itu berapa harganya, terus hotelnya bagaimana, harganya berapa, kayak gitu. Mungkin itu yang saya ketahui. Oke. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Mungkin ya ada tambahan dari yang lainnya, ada yang mau membantu atau menambahkan dari pendapat teman-teman? Izin menambahkan. Boleh, silakan deh. Kalau menurut saya untuk strategi penetapan harga yang harus diperhatikan dalam travel itu yang pertama analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan ya. Yang kedua itu melihat harga standar pasar. Standar pasar itu berapa gitu. Terus yang ketiganya mencari strategi misalnya dengan harga murah tapi dengan fasilitas terbaik, atau misalnya harga terbaik juga dengan fasilitas yang paling terbaik. Terus selanjutnya mencari relasi dengan banyak perusahaan seperti yang tadi Deni sebutkan, juga memilih brand ambassador yang dapat berpengaruh bagi travel tersebut. Mungkin segitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Ya, silakan. Teh Sinta mau menambahkan? Atau udah cukup Teh Silva? Gimana? Ya udah jelas nih, Mai. Paling ada yang mau ditanyain lagi? Boleh. Boleh, Den? Boleh. Sok.
Kalau misalkan kita menaikkan harga suatu produk, misalkan seakan-akan kita mendiskon produk tersebut, apakah itu diperbolehkan atau tidak sebetulnya? Atau tidak, jadi tidak bermaksud membohong-bohongi konsumen gitu? Gimana teh? Suaranya lup. Kalau kita menaikkan, kan suka ada potongan harga nih, tapi sebetulnya itu harganya tuh kita naikkan dulu, terus kita teh potong, jadi seakan-akan harga dari produk kita teh potongannya teh gede gitu. Apakah itu tidak bermaksud membohong-bohongi konsumen? Mohon tanggapannya gitu. Kan itu bagian dari strategi. Jelas gak, Den? Itu bagian dari Jadi strategi. diperbolehkan. Takutnya gitu. Jadi kayak membohong-bohongi konsumen gitu. Berarti enggak ya? Terus? Benda. Ya menurut saya sih boleh-boleh saja, bukan berarti itu kan tujuannya juga bukan berarti membohong-bohongi konsumen ya, tapi itu mencari keuntungan untuk perusahaan. Itu bagian dari strategi perusahaan. Karena kan di sini kan ada ya jadi strategi harga di atas harga pesaing, atau misalkan dengan di situ kenapa harga itu dinaikkan bukan berarti untuk membohongi, karena itu untuk membuat para konsumen itu berdatangan lebih banyak lagi gitu. Jadi intinya untuk mencari keuntungan, bukan berarti untuk membohongi konsumen. Kan pasti ada aja gitu konsumen yang membutuhkan atau apa gitu dengan sebuah produk gitu, membutuhkan produk tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ini menambahkan lagi? Ya. Ada lagi? Gimana, ada lagi Kak? Ya. Apa pikir cukup dulu aja? Oh, boleh. Berarti lanjut ke enggak. Pertanyaan kedua apa? Yang tadi yang Teh Sonya, ya Teh, ke dalam ketiga strategi harga dalam persaingan itu kan ada 3. Nah itu apakah harus dipakai semua ketiga-tiganya atau enggak gitu? Itu kan Teh Sonya. Maksudnya apakah strategi penetapan harga itu bisa berubah-ubah? Oh. Maksudnya melihat keadaan gitu, fleksibel. Atau misalnya harus memilih salah satu. Jadi suatu perusahaan itu harus memilih pada satu, misalnya apakah harga stabil, atau misalnya harganya di bawah harga pesaing, atau di atas harga pesaing, atau misalnya bisa berubah-ubah gitu. Kalau menurut saya sih fleksibel sih. Soalnya dengan untuk strategi harga dalam persaingan ini, jadi melihat keadaan sebuah perusahaan, misalkan perusahaan sedang keadaan ada persaingan antara dengan perusahaan yang lain. Nah itu bisa dibuat, jadi memakai strategi dari ketiga ini, salah satu dari ketiga ini, karena dalam penetapan harga untuk saing ini, untuk menetapkan
menetapkan harga dalam suasana persaingan itu meningkatkan strategi yang harga yang efisien. Jadi memang ketiga ini bukan berarti harus dipakai semua, karena ini untuk ketika kita fleksibel sih intinya, jadi bebas mau pakai yang mana tapi harus melihat situasi dan kondisi sebuah perusahaan. Gitu Sonia. Intinya dari fleksibel. Mau pakai yang mana bebas. Tergantung dari perusahaannya. Mungkin dari pendapat yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Ya bisa saja sih melihat keadaan gitu, kayak kalau seperti kemarin kan pada masa pandemi gitu, bisa itu kan harganya berubah, kayak dari harga buat PCR sama pasti kan ada karantina gitu kan ya, itu kan pasti tidak apa ya, tidak apa ya, harga yang fleksibel gitu. Jadi sebelumnya nggak bakal menyangka gitu bakal ada pandemi kan gitu. Jadi harga yang apa ya, yang sebelumnya belum pernah semahal ini gitu kan. Umroh kan bisa apa, kalau kemarin, kalau sekarang kan bisa mencapai yang awalnya normalnya 30 bisa sampai 40 kan, sebelumnya belum pernah kan ya. Mungkin seperti itu sih. Bagaimana Sonia? Dapat terima. Dapat diterima. Oke, dari yang lainnya ada lagi? Udah? Oke, Pak, udah. Ya. Jika sudah, tapi jangan dipaksakan ya. Ini kalau belum ya belum, kalau sudah ya sudah gitu. Ada. Ya, terima kasih Ben atas paparannya. Ya, Pak. Dan nanti silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok 2, 3 dan seterusnya, mohon untuk bisa menyesuaikan diri ya. Oke, untuk tampilan share screen sebentar. Kita cek dulu untuk ininya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Dalam strategi dan manajemen pemasaran itu ada pembahasan khusus tentang strategi penetapan harga. Nah, dari harga ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam konteks tadi juga ada beberapa yang sudah disampaikan ya oleh kelompok 1 ini. Prinsipnya ketika bicara tentang strategi penetapan harga, maka ada komponen-komponen ataupun variabel-variabel yang perlu ditetapkan. Jadi nanti kalau kalian masuk pada dunia industri pariwisata, baik itu domestik ataupun juga seperti haji dan umroh, maka dalam hal ini perlu melakukan telaah yang benar terkait dengan harga. Karena harga ini yang akan ditawarkan dari perusahaan ataupun juga produsen kepada konsumen. Pertama dilihat dari definisi dulu deh. Pemahaman harga menurut konsumen dengan produsen itu titiknya berbeda. Ya, nggak sama. Karena apa? Cara pandang dari seorang konsumen terhadap harga yang ditawarkan oleh produsen itu berbeda dari pandangan produsen menawarkan harga kepada konsumen. Nah, di sini pinter-pinternya para produsen untuk bisa melihat sisi psikologis dari para konsumen melihat harga. Bagi konsumen,
ketika dia keluarkan uang, dia beli harga, maka itu adalah ongkos atau pengorbanan dia untuk mendapatkan apa yang dia ingin dapatkan. Tetapi bagi produsen, ketika dia menawarkan harga, itu adalah pendapatan dan sumber utama dari laba. Jadi kalau bicara seberapa besar sebuah produk ditawarkan, di situ sudah ada bahasanya ada return of value, ada nilai yang kembali, ada yang disebut juga break even point. Jadi kalau misalkan nih satu buah apa ya sebutnya, kalau kalian ingin dapat untung jualan barang, itu minimal perlu jualan 10, 11, 12, 13 itu udah untungnya. Nah, itu BEP itu di situ. Ya. Jadi antara harga yang ditawarkan dengan keuntungan itu ada break point. Nah, sementara harga itu apa sih sebenarnya? Dia merupakan pengorbanan atau sejumlah uang yang dikeluarkan dalam pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi seorang konsumen untuk travel, baik itu haji atau umroh, yang dia harapkan adalah dia mendapatkan layanan yang maksimal sesuai dengan uang yang dia keluarkan. Makanya biasanya kalau konsumen itu suka ada bahasa, ada duit mah terang bohong. Bahasa itu sebetulnya muncul untuk menunjukkan bahwa ketika makin tinggi harga yang dia beli untuk sebuah produk atau jasa, maka balikan dari semua yang dia keluarkan itu dia akan dapatkan, yaitu kepuasan. Fokus dari materi ini adalah bahwa sebagai nilai moneter. Moneter itu keuangan maksudnya. Nah, istilah pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa itu kan bisa berupa waktu, energi, kondisi psikis, dan angka nominal yang harus dibayar. Seperti ada banyak cerita begini deh. Memang sih eta mah murah, tapi orangnya capek cenah kayak mayar deui. Nah, itu kan cerita orang-orang yang biasanya ikut di di travel tertentu atau di sebuah kegiatan wisata tertentu. Tapi anu kieu, urang mah mayarna sekian, tapi urang teu riweuh deui sakitu we kabeh katanya. Ada yang seperti itu. Nah, lalu ketika berbicara tentang bagaimana peran harga, variabel harga dalam mix marketing atau bauran pemasaran. Maksudnya bauran pemasaran itu adalah segala hal yang ada dalam proses pemasaran, variabel-variabel yang mempengaruhinya itu ada di situ. Nah, kita lihat di sini. Bahwa ketika bicara tentang strategi pemasaran, di antara 4 hal yang penting untuk diperhatikan selain perencanaan produk dan kebijakan distribusi serta kebijakan promosi, maka di sini ada persoalan kebijakan harga. Jadi kebijakan harga ini bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses untuk keberhasilan dari bagaimana pemasaran itu dilakukan. Boleh jadi harga yang diberikan lebih tinggi dari orang, contohnya, tetapi fasilitas dan jaminan layanan kepuasannya bisa lebih tinggi. Maka orang akan berebut begitu. Ya, walaupun memang harus diakui bangsa Indonesia itu masih murah oriented. Ya. Pokoknya mun ngomong mahal, aduh, kejenting kembali lah, teu puas oge, penting mah murah, bahasa gitu. Tapi untuk kalangan-kalangan tertentu seperti orang-orang yang punya uang gitu ya, atau kalangan mereka yang terpelajar, biasanya mereka sudah tidak lagi berbicara tentang harga, tapi kepuasannya apa. Nah, maka dari strategi pemasaran inilah masuk pada konsep bagaimana siapa konsumen itu yang harus yang harus didekati. Sebentar. Kenapa ini pun harus ditelaah ya, ditelaah? Karena persoalannya sederhana. Kalau harganya nggak masuk, maka produknya nggak bakalan keluar. Sebagai seorang marketer ya, mau tidak mau, dia harus berbicara tentang seberapa kuat dia
mempengaruhi konsumen dari sisi harga. Tapi ingat juga, tidak hanya persoalan harga, tapi juga apakah layanannya maksimal atau tidak. Atau yang didapatkan oleh konsumen seperti apa. Bahkan kalau sekarang sudah lain ceritanya. Pengalaman yang berharga apa yang bisa diberikan oleh si travel itu ketika dia membeli jasa dia. Pengalaman. Bahasa gampangnya suka begini. Ada duitnya bisa diteangan, tapi pengalaman dan waktu belum tentu bisa dilakukan. Gitu. Oke. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi dari harga itu? Ini boleh kalian lihat slide-nya. Yang menentukan harga dari sebuah produk atau layanan jasa ini adalah bagian-bagian berikut. Pertama dari kondisi perekonomian. Nah, tadi yang saya disebutkan penanya itu bagaimana tentang kondisi pandemik. Semuanya bicara pasti menurun harga. Kalau kalian tahu itu di masa pandemi kemarin ketika masuk hotel saja itu digombreng bahasa. Digombreng itu dimurah-murah. Horizon yang biasanya 750 itu sampai di angka 550 loh. Turun 200.000. Bapak pernah ngalamin masalah. Itu baru hotel, belum makan, belum fasilitas-fasilitas lain dan sebagainya. Kemudian terkait dengan persaingan juga pasti menjadi bagian dari penentuan kenapa harga itu kemudian dipasang harga sekian, ya. Kemudian ada pengawasan pemerintah. Nah, kalau kalian tahu mulai tahun 2022 ini kan haji dan umroh itu mulai dibuka lagi. Malah untuk haji tahun ini sudah akan berangkat di tanggal 1 Juni ini sudah mau ada yang berangkat. Untuk umroh dari mulai bulan Februari kemarin itu sudah berangkat. Malah sekarang itu Bandara Soekarno-Hatta, kalau di Jakarta ya, di Cengkareng, itu tidak pernah sepi setiap hari, setiap jam itu memberangkatkan orang berangkat umroh. Ya. Karena pengawasan pemerintah ketat. Kalau nggak boleh berangkat, udah nggak boleh. Kalau boleh, boleh. Kalau sekarang diperbolehkan. Penentuan harga pun tergantung persoalan tujuan dari manajer. Maksudnya perusahaan juga pasti punya hitung-hitungan. Seberapa banyak dia ketika bicara, berapa banyak dia punya anak buah yang harus dia bayar, operasional juga yang harus dibayar, kemudian juga keuntungan yang dia dapat bagaimana. Ini juga terkait dengan tujuan manajer. Manajer bertanggung jawab untuk memperhatikan hal itu. Ulah tika kia, harga murah, yang beli banyak, tapi rugi. Sehingga si anak buah ataupun apa sebutnya pekerja-pekerjanya, karyawan-karyawannya tidak gaji secara maksimal. Nah, ini juga jadi repot. Ya. Kemudian lagi penentuan harga itu ada juga faktor biaya. Biaya apa? Ya biaya yang dikeluarkan untuk itu. Contoh, ketika haji dan umroh itu tadi kan bicara tentang bagaimana makan, bagaimana perjalanan, transportasi di sana, kemudian dari keamanan, dari izin, kemudian dengan hotel, atau dengan travel di sana untuk transportasi dan sebagainya, itu kan memerlukan perhitungan biaya-biaya apa yang harus dikeluarkan. Sampai kemudian ketika bicara untungnya harus sekian, atau ketika ini harganya sekian loh. Nah, kalau pengen dapat untung, ketaikin harganya biasanya 30% dari harga total gitu, ya. Lalu ada elastisitas permintaan. Ini bicara elastis itu maksudnya fleksibilitas dari permintaan dari produk oleh konsumen. Ini juga jadi persoalan. Apakah produk ini, kan biasanya suka ada begini, ini produknya favorit atau enggak? Banyak yang dipilih atau enggak? Atau ini yang bagus biasanya orang tuh pilih yang kayak gimana? Nah, ini tuh pun menjadi bagian dari pertimbangan untuk mempengaruhi harga yang seperti apa yang cocok. Nah, apalagi yang terakhir adalah bicara tentang supply and demand atau penawaran dan permintaan. Kalau sudah ngomongin penawaran dan permintaan, di situ harga akan sangat menentukan. Jadi kalau kalian hitung-hitungan, coba dilihat apakah ketika kalian menawarkan sebuah produk, apakah harganya itu make sense atau enggak. Kalau enggak make sense, orang tuh mundur. Ya, mundur. Kemudian, berbagai faktor yang bisa mempengaruhi tingkat harga apa saja. Kalau dalam
teori ekonomi itu akan kalian bisa lihat bahwa ada penawaran dan permintaan, ada elastisitas permintaan, dan juga ada persaingan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Jadi kalau tadi itu faktor yang mempengaruhi tingkat harga, kalau ini berbagai faktor yang sama juga. Tetapi lebih, sebutnya tuh lebih berbicara ekonomi secara makro. Ya, ini ternyata tidak mudah. Perusahaan-perusahaan besar ketika menentukan harga dan dia dapat harga relatif mudah daripada yang lain, itu berarti dia sudah hitung-hitungan dengan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi tingkat harga. Nah, bagaimana keputusan tentang penentuan harga? Nah, di sini harus dipertimbangkan. Jika beberapa pembeli membeli produk dalam jumlah yang berbeda-beda, apakah penjual harus menawarkan sejumlah potongan atas volume pembelian tersebut? Biasanya diskon gitu ya. Kalau misalkan jumlahnya banyak nih, ada 20 orang yang mau berangkat umrohnya, di samping dia ngasih bonus buat yang bawa, apakah juga untuk konsumen dapat potongan harga? Nah, itu kan juga jadi persoalan. Jika perusahaan memasarkan melalui saluran distribusi yang panjang, ada televisi, ada marketing, dan lain-lain, berapakah harga yang harus dibebankan kepada pedagang besar maupun pengecer yang membeli dari pedagang besar? Contohnya begini, kalau kalian pernah tahu yang namanya barang ya, kita bicara barang. Barang itu ketika masuk ke distributor, dari distributor masuk ke para pedagang, itu sebetulnya naikin harganya sedikit sebetulnya dari harga aslinya. Tidak banyak, sedikit. Cuma karena jumlahnya banyak, jadi perkaliannya banyak. Gitu. Berbeda dengan kalau misalkan barangnya sedikit, nggak laku, itu jadi repot juga. Seperti contoh, kalau ada barang yang dijual, contoh deh, mie Indomie itu, dijual satuan harganya tuh 3.500. Itu dari distributornya paling 2.000, dari perusahaannya paling 2.000. Nanti berbagi 500 perak dengan distributor, nanti 500 perak atau 200 perak malah dengan para pengedar. Terus begitu sebetulnya. Harganya tidak begitu tinggi, tapi karena jumlahnya banyak. Nah, tetapi berbeda mungkin ketika berbicara haji dan umroh. Kalau misalkan satu travel dapat siswa satu sekolah, contoh kelas 9 ya kalau di SMP, itu berangkat ke Jogja semua, sampai ada 8 bis contohnya, ya itu menguntungkan. Makanya biasanya sekolah sok jadi WO, IO, nah. Jadi pernah pakai orang lain, udah ke sekolah diurus. Karena ketinggali, untungnya gede. Di samping ayah untungnya oke, ada keuntungan lain, yaitu ayah guru ketika bisa terbayar, gratis berangkat, kan itu keuntungan. Karena di pangbayarkan ada subsidi silang. Kenapa bisa begitu? Karena ikutnya banyak. Gitu. Ya. Nah, dalam hal ini maka perlu diperhatikan juga ada yang disebut dengan proses penetapan harga. Jadi, kalian bisa lihat nih, pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi calon pelanggannya. Jadi, tetap perlu nyaho. Urang rek pasaran kasaha gitu. Jadi lamun dina strategi marketing, maka konsumen itu menjadi ukuran terhadap apa yang akan dilakukan oleh produsen. Makanya ada istilah kumaha market. Market itu siapa? Pasar. Siapa pasar itu? Konsumen. Ya. Ketika bisa mengidentifikasi calon pelanggan, maka disitulah ditentukan tujuan dari penetapan harga. Lalu memperkirakan permintaan untuk barang tersebut atau jasa, dan elastisitas harganya. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Makanya biasanya untuk sebuah produk baru suka ada promo. Kenapa promo? Promo itu hakikatnya adalah test case. Kira-kira kalau dari harga sekian loba. Promo itu sebetulnya ya bahasanya apakah ini disebut permainan, Pak? Enggak, permainan juga sih. Ya betul tadi, ya ini strategi masalah. Makanya kenapa di dalam Islam yang namanya bisnis ataupun usaha atau dagang itu keberkahannya 9 pintu dibanding dengan kalau jadi pegawai. Jadi lamun ditinggali hayang gancang bengar kudu kumaha carana? Ya usaha, dagang. Salah satu dagang itu bentuknya bisnis, salah satunya bentuknya dagang. Di antaranya dagang dia travel, bantuan batur ini kayak itu kadia, itu sarua sebenarnya. Kita melayani orang untuk mau memenuhi hasrat dia untuk
bertamasya ataupun juga menjalankan ibadah. Lalu dari situ mengantisipasi reaksi dalam persaingan kayak gimana. Kita kalau kasih promo kira-kira bagaimana tanggapan dari masyarakat pengguna, termasuk juga dari pesaing itu kayak gimana? Apakah mereka juga akan banting harga ketika kita buka promo atau yang lainnya? Ya. Kemudian memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran. Nah, di sini mungkin nanti ada kelas-kelasnya. Kalau untuk kelompok tertentu harganya miringnya segini. Kalau misalkan untuk kelompok ini harganya segini, itu dibedakan. Kemudian mempertimbangkan pula kebijakan pemasaran dari perusahaan. Ini juga perusahaan punya kebijakan, contoh tidak boleh rekrut orang-orang yang usianya di atas 65 tahun dengan risiko tinggi meninggal, contohnya. Itu kebijakan. Jadi nggak boleh sekarang menerima konsumen dengan usia contoh 65 tahun ke atas. Kemudian memilih metode perhitungan harga. Nah, di sini juga perlu ada accounting, orang-orang yang ngerti tentang masalah keuangan untuk menghitung persoalan harga tersebut. Lalu menetapkan tingkat harga, dan terakhir menyesuaikan struktur harga dengan variasi dalam permintaan dan biaya di setiap segmen. Jadi tahapannya itu jadi clear gitu. Tidak boleh ujug-ujug, sakieu hargana eta untung atau rugi Pak, pokoknya asal untung per urang. Tapi tadi perhitungkan masalah biaya-biayanya, itu juga gempor itu ya, nggak sesuai dengan capaian apa yang ingin dilakukan. Oke, Bapak pikir slide-nya masih banyak, tapi ini kan waktu juga udah terlalu malam. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa membantu kalian memahami tentang teori strategi penetapan harga, dan kalian tolong ikuti perkembangan haji dan umroh yang tahun 2022 ini berjalan, supaya kalian bisa tahu kira-kira dalam hal pengelolaan manajemen haji dan umroh itu apa yang bisa kalian lakukan untuk memberikan kontribusi minimal untuk keilmuan kalian di MHU. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Dari saya nggak ada. Siapa? Dari siapa nggak ada. Oke. Ada yang lain? Dari saya juga belum ada, Pak. Oke. Bapak cukupkan dulu sekian lah. Sudah hampir jam 10 kurang 17 menit. Nanti kalian bisa ikuti juga. Mohon di absen Den yang hadir hari ini, ditulis di grup pertanyaannya apa, jawabannya apa. Kalau untuk file-file sudah dikirimkan belum ya? File apa Pak? Maksudnya file presentasi Bapak udah pernah dikirim belum? Belum. Udah ya, yang kemarin udah. Oh yang udah kemarin. Yang sekarang belum ya? Udah. Kalau sekarang belum. Pertemuan sekarang. Oke, demikian saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.